Saya merasa saya sudah melayani Tuhan all out, tapi kok ada masalah ini. Iman saya lemah betul waktu itu. Saya terus menanyakan di dalam ini, apakah ada yang kurang, apakah ada yang masih tidak benar Tuhan, apakah masih ada yang tidak berkenan. Itu terus membawa kita, saya terus berpikir, apa ya Tuhan. Halo semuanya, selamat datang di The Worship Story Podcast. Sharing the journey, singing the melody. Karena di balik semua perjalanan kehidupan ada kisah berharga untuk dibagikan. Dan di balik semua puji-pujian ada lirik dan juga melodi yang menguatkan hati. Masih bersama saya, Christian Riff, host kesayangan kita semua. Untuk setiap pendengar yang bertanya-tanya, ini acara apa sih sebenarnya? Ini acara adalah sebuah kesaksian dari kisah perjalanan hidup, kisah perjalanan iman bersama dengan Tuhan. Dan di dalam perjalanan iman itu selalu ada nyanyian-nyanyian rohani yang mendampingi perjalanan melewati semua pergumulan. Hari ini tamu kita spesial, yaitu orang yang memiliki nyawa serep, Bapak Ibu sekalian. Halo Pak Simon. Yo. Halo Bu Dita, apa kabar? Baik. Puji Tuhan. Beliau adalah seorang yang cinta Tuhan, suami istri, mengasihi Tuhan, seorang pengusaha, dan juga melayani Tuhan secara aktif. Saat ini beliau menjabat sebagai ketua majelis, ketua penatua di Gereja Kristus Tuhan Jemaat 3 Malang. Dan sampai sekarang, betul ya Pak, masih aktif sebagai ketua di Yayasan SKA, ya, betul ya? Betul. Sekolah Kristen Aletheia Malang. Langsung aja kita mulai ke pertanyaan yang pertama. Tadi saya perkenalkan Pak Simon sebagai orang yang punya nyawa serep, Pak. Artinya banyak pengalaman, mungkin ada beberapa lebih dari satu yang dekat dengan kematian. Nah, itu yang kami mau dengar tuh hari ini. Boleh dibagikan. Boleh Pak Simon atau Bu Lita. Pak Simon sampai sekarang suaranya masih belum pulih akibat hal yang dialami beberapa waktu yang lalu ya Pak. Mungkin boleh dibagikan. Ya, saya mengalami kejadian dari suami saya Pak Simon itu waktu COVID, juga waktu kecelakaan. Benar-benar sungguh menakutkan bagi saya. Soalnya saya juga selama hidup saya tidak pernah menghadapi keadaan seperti itu. Yang COVID itu tahun berapa ya, Bu Lita ya? 2021. 2021 ya? Juli. Itu zamannya COVID Delta, betul ya? Betul. Kita juga mengalami banyak itu ya. Ada teman-teman yang kena COVID, cuma waktu itu tuh saya merasa ini gawat. Maksudnya di 2021 saya lihat kan COVID, oh ya udah kena COVID tinggal karantina gitu. Tapi saya rasa Pak Simon waktu itu cukup gawat. Kenapa? Karena saya tahu dari Instagram story anaknya Pak Simon yang minta obatnya apa ya namanya? Saya lupa lagi. Atemra, betul. Wah, saya lihat story. Wah, ini kayaknya serius deh. Ini bahaya deh. Waktu itu gimana tuh Pak? uang nggak laku. Bener, mahal banget kan obatnya ya Pak ya? Iya, cari obat sulit. Ya. Loh, maksudnya itu obat memang seharga itu atau? Oh, nggak ada. Enggak ya? Jauh harganya. Berpuluh kali lipat di atas itu. Ya kalau saya nggak salah sih 50 juta kali lebih ya obat itu ya. Mahal sekali dan langka sekali pada masa itu. Belinya kayak di film-film itu belinya kayak mau beli narkoba. Sampai sembunyi-sembunyi gitu ya? Iya. Ya ampun. Itu gimana kejadiannya? Waktu awal kena, terus seperti apa? Boleh diceritain? Waktu awal saya tes COVID, itu ketahuan CT saya 7, sekian. Tapi saya waktu itu nggak merasakan apa-apa. Tapi dokter memberi advice, saya suruh masuk rumah sakit ditempatkan di kamar khusus, kamar untuk dipantau gitu loh. Di situ
saya dengan putri saya, tapi setelah 3-4 hari itu napas saya tambah lama, saturasi saya turun. Oksigen. Oke. Makanya setelah 3 hari saya dimasukkan ke ruang isolasi. Artinya Pak Simon kena itu ya, sitokin storm itu ya, badai sitokin itu ya? Belum, itu tahap-tahapannya gitu. Jadi terakhirnya makin hari makin lama, makin hari makin parah, lalu indikasinya itu badai sitokin. Itu, dan napas saya makin lama makin asalnya pakai di hidung aja, lalu pakai kantong, lalu terakhir ditutup sampai satu muka pakai oksigen, dan oksigennya itu sudah tinggi sekali. Itu ya kalau ditutup itu dengan masker itu saya bisa napas. Tapi kan saya mau makan mau minum begitu dibuka langsung jari saya udah biru semua, bibir saya udah biru tadi, berarti udah parah sekali. Akhirnya saat keadaannya seperti itu, dokter menyarankan untuk cari obat itu? Ya, obat dicari, tapi yang perlu kan pernapasan. Yang perlu pernapasan itu dokter sudah ngomong sama istri saya, sama anak saya, bahwa itu kalau terus begini harus pasang ventilator. Nah, kalau ventilator, pasien harus di smackdown, berarti dibuat tidak sadar. Tapi pengalaman orang pakai ventilator banyak yang nggak lolos, makanya banyak berusaha, yang lewat ya Pak ya? Iya, jadi berusaha mencari di bawahnya ventilator. Jadi alat khusus namanya HFNC itu yang dicarikan, tapi untung itu kita dapatkan, lalu diantar ke rumah sakit, lalu saya pakai alat itu. Pertamanya sih pertama itu enak, tapi karena alat itu baru datang, itu suster dirakit sama suster. Cara penggunaannya ya nggak ngerti ya? Dirakit gitu, pertama jalan sih oke. Habis itu karena dia sudah pas waktu oplosan, ganti sip-sipan pulang. Saya jadi panggil-panggil nggak ada, saya utek-utek sendiri itu. Tapi untungnya karena kok nggak gitu terus bunyi tit gitu loh. Tadi bikin orang tegang gitu. Berarti Pak Simon masih sadar ya, penuh ya? Waktu COVID saya sadar penuh. Saya nggak pernah, cuma masalahnya napas sulit itu aja. Itu posisi masih di Malang, betul? Posisi di Malang. Ini saya mau nanya begini. Itu kan kondisi parah ya, dan perlu ambil tindakan, keputusan secepatnya, dan harus ambil itulah sebagai keluarga atau apa, kita mau ambil tindakan apa. Itu gimana tuh pada waktu itu, Bu Lita atau Pak Simon? Sampai putuskan, pakai dokter ini mesti apa? Itu anak saya waktu itu konsultasi sama dokter Gunawan di Jakarta. Lalu dokter Gunawan akhirnya telepon dokter yang di Malang. Sempat dokter di Malang emangnya nggak suka, tapi karena dokter Gunawan dia mengaku kerabat saya, karena saya Simon Gunawan, akhirnya diterima. Tapi sangat beda sekali penanganannya, beda separuh. Itu pengobatan kalau di Malang misalkan diberi 5, kalau dia advice 10. Berarti agresif ya Pak ya? Ya, akhirnya dituruti yang di Jakarta 10, ya nggak ada masalah misalnya. Jadi gak marah, mestinya di sini cuma 25, 1 hari 5, di sana harus 10, 1 hari 10, 5 hari 50. Jadi beda, pengobatannya beda 1 kali lipat. Dan akhirnya sampai perlu ke Jakarta ya waktu itu? Ya, itu karena ke Jakarta, karena di sini sudah dites sudah negatif, tapi paru-paru saya kan masih belum pulih, dibawa ke Jakarta untuk pemulihan paru-paru ya.
Kalau sampai saat ini berarti kondisi paru sudah kembali normal atau tetap masih ada flek gitu ya? Kondisi paru masih normal. Kalau nggak normal, kalau kena kejadian yang ini, ya sudah lewat juga. Ya Pak Simon sering, kalau kita bincang-bincang lagi berdua ya, Pak Simon sering bilang dikasih nyawa sama Tuhan sebelum kejadian yang terbaru ya Pak. Sehingga mau lakukan totalitas gitu buat Tuhan sampai kita tiba di kejadian yang baru-baru ini nih. Nah itu boleh dibagikan tuh Pak kepada setiap kami. Serep yang kedua dipakai. Jadi serep yang kedua saya kira saya sendiri juga bertanya ya. Saya merasa saya sudah melayani Tuhan All out. Tapi kok ada masalah ini. Makanya saya introspeksi apakah masih ada apa. Tapi saya juga mikir, kok Tuhan begitu mengasihi saya sampai begini. Saya juga kok memikirkan itu. Saya jadi ikut juga ikut gimana ya, merasakan kebaikan Tuhan kok luar biasa, khususnya bagi saya. Itu yang saya merasakan. Karena ditolong terus dari beberapa kali, sudah gawat kalau di COVID, dokter sudah angkat tangan, tunggu aja ini hasilnya bagaimana. Jadi dokter sudah angkat tangan. Ya kali ini juga, kecelakaan ini juga dokter yang mau berusaha. Waktu kecelakaan ini saya tidak sadar. Ya, boleh kasih tahu sedikit Pak, kronologi singkat aja tentang kecelakaan ini Pak. Kecelakaan itu kendaraan di tol, saya duduk di belakang, di bangku kedua, tapi saya nggak pakai seat belt. Begitu kecelakaan mobil yang saya tumpangi, driver sama pegawai sama anak saya, itu menabrak dari belakang truk yang lagi berjalan. Jadi kalau para pendengar nggak tahu seberapa parah, ini nanti kita tampilin gambar mobilnya yang setelah kecelakaan ya. Jadi cukup parah kondisi mobilnya, hancur yang kita tahu ya. Setelah itu posisi berarti Pak Simon lagi tidur ya? Saya lagi tidur, kecelakaan saya nggak sadar. Nggak sadar ya? Kejadian kecelakaan pun saya nggak tahu. Bangun-bangun? Tahu-tahu dibangunin oleh supir saya, bangun-bangun saya bangun. Begitu bangun ya saya sadar, berdiri. Di dalam mobil? Di luar mobil? Di dalam mobil. Di dalam mobil? Saya keluar, saya keluar saja gitu. Keluar sendiri maksudnya masih keluar sendiri. Jalan gitu? Jalan sendiri. Jadi keluar sendiri, jalan sendiri. Cuma putri saya yang masih tidak sadarkan diri terus. Oke. Itu hari Senin kalau nggak salah saya ingat. Ya, Senin betul malam. Ya Pak ya? Ya? Senin ya. Karena peristiwa ini juga sangat kami ingat dari teman-teman hamba Tuhan GKT 3 karena menjelang rapat kerja kita ya Pak ya? Ya. Menjelang rapat kerja untuk 2025 ini. Jadi kejadiannya di Oktober betul ya Pak? November ya, sorry ya. November awal. 4 November ya. Nah, kejadian Senin, dari sudut pandang saya sih waktu itu kita lihat update Pak Simon sadar, kita sempat sambangi ke rumah sakit. Nggak masalah. Nggak ada apa-apa tuh, iya. Masih ngobrol, cuma ya ada luka di muka ya. Masih ngobrol, masih semangat, masih berharap untuk bisa join di raker kita hari Jumat ya Pak ya. Bisa kali ini pulih nih 3 hari. Ternyata setelah itu yang masuk di titik kritis ya Pak ya. Boleh mungkin diceritakan kronologi sedikit Pak. Setelah kecelakaan hari Senin malam, Selasa, Rabu, Kamis, saya akan tetap ke rumah sakit, dampingi putri saya karena tangannya disposisi itu, jadi saya di rumah sakit. Itu juga waktu itu saya nggak merasakan apa-apa, rasanya oke, rasanya nggak ada masalah. Itu yang saya nggak. Setelah itu hari Jumat pagi, Kamis malam itu saya langsung, saya nggak inget apa-apa lagi. Kamis malam. Jumat pagi. Itu langsung, itu drop, itu yang saya nggak ngerti. Nah ini Bu Lita ini, mesti ceritain nih. Apa yang terjadi Bu Lita? Apa yang terjadi? Posisi nggak di Surabaya. Oh gitu ya? Iya.
Tapi ngomong. Tapi kejadiannya saya dikasih kabar kalau tensinya rendah sekali, terus perutnya besar, kan nafasnya nggak bisa pakai nafas biasa, pakai nafas perut sakit soalnya. Akibat trauma ya, Iya, trauma iya. benturan ya, Benturan. trauma benturan ya. Ya itu gawat-gawatnya. Itu jadi yang info yang kami dapat kan kena infeksi apa gitu ya? Sepsis. Ya, sepsis ya, Iya, betul ya. Itu gawat sekali sepsis itu. Maksudnya kan ya bisa mati juga Iya, gitu ya. iya. Setelah kena itu sampai pada akhirnya susah nafas dan perlu dipasang ventilator. Betul ya. Ventilator. Perlu dipasang ventilator sampai ya menyebabkan pita suara ya Pak ya. Sampai Ya. sekarang ya belum pulih benar ya. Ya. Ini yang terjadi dengan pita suara Pak Simon karena dimasukin ventilator. Masa-masa pemulihannya butuh berapa lama ya, Bu Lita, Pak Simon? Sampai lepas ventilator itu kayaknya cukup panjang ya kalau nggak salah ya. Sekian ya. Sekian ya. 10 hari ya. 10 hari ya. Berarti di ICU 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu di ICU dipantau terus dan itu juga yang membuat setiap kita deg-degser juga ya, spot jantung di sini. Ya saya pribadi sih dalam hati sama seperti waktu Pak Simon mengalami COVID Delta itu dan sekarang masa Pak Simon lewat gitu ya. Selalu ya saya tanya sama Tuhan, masa lewat apa dikasih kesempatan sekali lagi? Puji Tuhan dikasih kesempatan sekali lagi. Nah sekarang saya mau tanya dari Bu Lita. Dari Bu Lita sebagai orang terdekat pihak ya, istri Pak Simon ya. Nah, kita yang orang luar aja kan sedeg-degan itu. Bu Lita gimana tuh menghadapi kondisi seperti itu? Atau dialog sama Tuhannya, doanya itu gimana tuh? Berimannya itu seperti apa itu, Bu Lita? Ya saya kejadian kecelakaannya Pak Simon ini saya takut sekali. Apa bisa ya Pak Simon melewati ini? Soalnya yang lalu sudah ditolong, masa Tuhan masa berulang kali mau nolong. Ya saya iman saya lemah betul waktu itu. Tapi ya puji Tuhan ada lause semua mengirim doa, mengirim ayat-ayat yang menguatkan saya. Jadi saya dikuatkan, saya tetap berharap kepada Tuhan supaya Simon ditolong Tuhan, dipulihkan. Ya menjalani itu nggak gampang dan sangat nggak gampang. Kayaknya kekuatan manusia nggak bisa, hanya dengan doa saja kita berharap. Betul. Ya ada satu aktivitas yang bagi saya memberkati juga di gereja. Kenapa? Karena kita juga bikin waktu itu grup doa berantai ya, doa khusus buat pemulihan gitu Pak Simon. Karena memang gereja kita kan lagi juga di dalam perubahan struktur yang nggak mudah gitu ya, perlu ada orang. Tapi kok dikasih kondisi seperti ini, kita juga bertanya-tanya gitu. Pak Simon melihat kesempatan hidup yang Tuhan berikan, berarti yang ketiga kali ini ya, artinya ya, kesempatan hidup ketiga yang Tuhan berikan ini, Pak Simon lihatnya gimana sebagai Pak Simon pribadi kepada Tuhan? Tuhan maunya apa sih untuk saya lakukan tuh? Ada yang bisa dibagikan ke Pak? Itu yang sampai sekarang misteri bagi saya ya. Dengan kejadian COVID, saya sudah melayani, ya berusaha melayani sepenuhnya. Lalu dengan kejadian ini, saya juga introspeksi apa yang masih kurang Tuhan, apa yang itu kadang-kadang saya terus menanyakan, kenapa Tuhan apa yang saya lagi masih terus bergumul ya di dalam ini, apakah ada yang kurang, apakah ada yang masih tidak benar Tuhan, apakah masih ada yang tidak berkenan. Itu terus membawa kita, saya terus berpikir, apa ya Tuhan, tolong Tuhan yang Tuhan yang memberi saya pencerahan lah, supaya dapat saya mengetahui. Tapi dengan kejadian yang terakhir ini, saya secara nggak langsung saya diingatkan ya, kalau orang lagi sakit, lagi gawat, kita itu nggak merasakan apa-apa. Benar-benar yang bersangkutan tidak merasakan apa-apa. Yang mengalami yang itu mengalami ya? tidak merasakan apa-apa. Tapi yang saya lihat itu, karena saya waktu kecelakaan di ICU pun karena waktu itu saya kasih obat penenang apa-apa, saya tidak merasakan apa-apa.
Tapi ya yang kasihan itu yang istri sama anak-anak itu yang bingung sekali mereka. Tapi dengan kejadian ini mereka juga untuk mereka juga seperti anak saya dengan kejadian ini langsung datang dari Amerika bersama suaminya datang semua. Jadi lihat kekeluargaan ini lebih lagi lah, lagi bisa lebih bersatu lagi lah. Amin. Jadi selalu ada berkat di balik semua yang kita alami ya. Saya terberkati banget sama statement dari Pak Simon tentang disiplin rohani yang dilakukan, yaitu refleksi diri ya Pak ya. Jadi kan bertanya, saya ini udah melakukan cukupkah buat Tuhan, atau saya sudah cukup berkenankah di hadapan Tuhan? Saya pikir itu satu disiplin rohani yang perlu kita kembangkan terus. Saya terberkati dengan itu Pak. Nah, mungkin kita masuk ke bagian yang terakhir, karena ini kan worship story ya, kisah-kisah dan juga di dalamnya ada penyembahan kita kepada Tuhan. Saya sebelum kita syuting hari ini menanyakan kepada Ibu Lita tentang, karena kan Pak Simon tidak mengetahui apapun yang terjadi kan, seperti yang disaksikan. Saya tanya ke Bu Lita, di dalam situasi yang sulit ada nggak lagu yang terngiang gitu, lagu rohani sehingga menemani, menenangkan di dalam menjalani pergumulan itu? Bu Lita sampaikan kepada saya ada 2 lagu, yaitu Tak Tersembunyi Kuasa Allah dan El Shaddai, betul ya Bu Lita ya? Kenapa lagu ini? Karena lagu ini lagu yang tidak mudah dinyanyikan pada masa itu ya. Lirik El Shaddai, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Semuanya itu menenangkan, tapi kalau menjalaninya kan, itu perlu iman itu. Iya. Soalnya saya sering bersekutu dengan keluarga saya, saya nyanyikan sering nyanyi lagu El Shaddai. El Shaddai. Itu sungguh-sungguh lagu yang menguatkan jiwa saya. Dan juga lagu Tak Tersembunyi Kuasa Allah. Itu lagu liriknya sangat pendek, sangat sederhana, tapi kena gitu ya. Gimana lagunya? Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, saya juga, itu kan statement iman ya, pernyataan iman ya, bahwa saya pasti ditolong sama Tuhan. Bersyukur bisa ada lagu yang menguatkan ya. Saya teringat dengan satu bagian Alkitab di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 bunyinya demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Waktu saya dengar lagu dari Bu Lita, saya keingat ayat ini, Bu Lita dan Pak Simon. Firmannya menghibur, menguatkan, padahal sedang di masa sulit. Waktu itu Nabi Yeremia kasih tahu ini ketika bangsa Israel lagi ada di pembuangan di Babel. Jadi saya berefleksi bahwa ayat ini itu, janji Tuhan itu bukan soal keberhasilan instan atau kenyamanan buat hidup, tapi bukan soal hidup yang tanpa penderitaan, tetapi ada jaminan daripada Tuhan. Jaminan keamanan di dalam Tuhan, sekalipun harus mengalami seperti yang Pak Simon alami, berbagai macam penderitaan. Mungkin di akhir dari podcast kita kali ini, dari Pak Simon atau Bu Lita, ada pesan penutup yang bisa disampaikan. Ya, kalau kita sebagai umat percaya pada Tuhan ya, semua kejadian kita betulnya mana mau ya, kita sakit, ada masalah, itu tidak bisa dihindari. Kalau kita mengalami benar ya, kita cuma bisa berdoa, Tuhan tolonglah, berbelas kasihan pada saya, juga Tuhan izinkan pulihkan saya. Itu aja yang kita umat manusia ciptaannya. Kita juga ada masalah, kita cuma bisa memohon. Semua tergantung kedaulatan Tuhan, mau membuat kita bagaimana. Itu aja tadi pesannya kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, bagi orang percaya harus percaya, bersandar penuh kepada Tuhan. Tuhan pasti yang terbaik buat kita. Amin.
Amin. Rancangan yang penuh harapan dari Bu Lita. Sama ya. Sama. Puji Tuhan. Kami terima kasih banyak untuk berkat yang boleh disampaikan Pak Simon dan Bu Lita. Saya pribadi terberkati dan saya juga percaya setiap pendengar, penonton juga terberkati melalui kesaksian Bapak dan Ibu Simon. Dan setelah ini kita akan bersama-sama mendengarkan pujian tak tersembunyi kuasa Allah di medley dengan El Shaddai yang akan dibawakan oleh vokal grup Abigail. Dan sampai jumpa di The Worship Story Podcast di episode selanjutnya. Tak